Jadi di sini Ibu akan menjelaskan nih mengenai fabel yang akan kita bahas. Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan membagi dua kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan Ibu kasih tugas judul fabel. Nanti dapat anak-anak kembangkan ya, dan lalu maju ke depan untuk menceritakan kembali fabel tersebut. Kelompoknya mau Ibu bagi atau kalian sendiri nih? Ibu bagi. Oke, baik. Berarti kelompok 1 Nadia dan Siti Hadila, kelompok 2 Keza dan Edita. Bagaimana? Sudah setuju dengan kelompoknya? Sudah, Ibu. Oke, nanti di akhir akan Ibu perjelas lagi ya tugasnya. Tapi sebelum kesana, Ibu akan menjelaskan nih dasar-dasar agar kalian mengetahui dan agar kalian memahami mengenai fabel seperti itu. Jadi anak-anak, fabel ini adalah cerita yang tokoh-tokohnya tuh berupa hewan, tapi bertingkah lakunya seperti manusia seperti itu. Jadi hewan ini kadang memiliki pikiran, akal, dan tingkah lakunya itu seperti manusia, seperti yang sudah dibaca mungkin Hadila mengenai fabel kancil ya. Kancil itu hewannya apa biasanya? Jadi seperti itu. Nah, hewan-hewan tersebut biasanya tuh di cerita tersebut dapat berbicara, berpikir, bertindak, ya pokoknya selayaknya seperti manusia lah seperti itu lah. Nah, fabel ini biasanya mengandung pesan moral juga. Jadi pembaca itu tidak hanya terhibur, tapi juga memahami pesan dan makna moral yang diberikan. Nah, setelah kita mengetahui fabel itu seperti apa, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri fabel. Nah, Ibu sudah merangkum ciri-cirinya, bahwasanya terdapat 5 ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita adalah hewan. Nah, itu seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwasanya fabel itu adalah cerita-cerita hewan, namun memiliki watak dan tingkah laku layaknya manusia. Jadi yang sudah pasti bahwasanya di teks tersebut tokoh utamanya, tokoh sampingannya pasti hewan semua. Yang kedua, hewan digambarkan memiliki sifat dan perilaku seperti manusia. Nah, ini sudah dijelaskan ya, bahwasanya hewan-hewan di cerita fabel itu bukan seperti hewan malahan. Jadi layaknya seperti manusia ya, berpikir, berbicara, dan bersifatnya layaknya manusia seperti itu. Yang ketiga, mengandung pesan moral yang tersirat dan tersurat. Jadi ceritanya tidak hanya sebatas menghibur saja, tetapi mengandung pesan-pesan moral baik itu tersirat maupun tersurat. Seperti kita tidak boleh berbohong, seperti itu kan di fabel kancil ada ya, bahasanya tidak boleh berbohong seperti itu. Nah, yang keempat, ceritanya bersifat sederhana dan mudah dipahami. Jadi cerita fabel itu tidak berat, terus juga tidak terlalu banyak. Temasinya itu ringan dan juga mudah dipahami, karena biasanya sasaran untuk teks fabel, cerita fabel itu adalah anak-anak. Untuk biasanya ketika orang tua yang mendongeng anaknya itu biasanya menggunakan cerita-cerita dari fabel itu hewan yang berwatak manusia. Yang kelima, yaitu berlatar tempat yang umum atau imajiner dan tidak terlalu detail. Nah, biasanya kalau di fabel kancil itu kan biasanya latarnya itu tempatnya umum ya, di hutan terus kayak gitu. Nah, itu biasanya imajinasi anak-anak tuh langsung sampai gitu, oh hutan, kalau tempat kancil segala macam kayak gitu. Jadi tempatnya itu tidak aneh-aneh latarnya, cenderung banyak orang yang ketahui seperti itu. Nah, ciri-ciri fabel kira-kira anak-anak sudah paham atau belum nih? Sudah. Oke, bagus. Setelah kita mengetahui fabel dan ciri-cirinya, kita juga perlu mengetahui langkah-langkah menceritakan kembali si fabel. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal, bahwasanya nanti anak-anak setelah dibagi kelompok nih dan didapatkan kelompoknya akan Ibu tugaskan untuk menceritakan kembali si fabel. Jadi Ibu harap anak-anak dapat memperhatikan penjelasan berikut ini nih. Jadi yang pertama, langkah pertama yaitu membaca dan mendengarkan fabel dengan seksama. Jadi anak-anak harus sudah terbiasa untuk membaca teks fabel atau mendengarkan teks fabel. Biasanya teks fabel ini juga cerita fabel ada juga di TV. Siapa yang sudah pernah nonton? Saya Bu. Sudah ya, sudah nonton ya. Biasanya ada di, ya betul sekali Hadila. Biasanya ada di MNC TV ya, yaitu film pada zaman dahulu. Nah, itu ada
kami yaitu mengenai contoh fabel yang ibu suruh, yaitu tentang kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Kancil dan cerdik ingin menyeberangi sungai tetapi tidak bisa berenang. Ia melihat sekumpulan buaya di sungai dan mendapatkan ide. Kancil berpura-pura ingin menghitung jumlah buaya untuk pesta yang akan diadakan Raja Hutan. Buaya-buaya tersebut berbaris dan kancil melompati punggung mereka satu persatu hingga ia berhasil menyeberang sungai. Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Bagus, silakan kelompok satu duduk kembali. Oke, berarti kita lihat anak versi dari kelompok satu mengenai kancil dan buaya. Selanjutnya silakan kelompok dua untuk menceritakan kembali menurut versi kalian. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mengerjakan hasil cerita menceritakan kembali yaitu kancil dan buaya. Ya, silakan Nak. Kancil adalah hewan yang terkenal cerdik. Suatu hari ia ingin menyeberangi sungai tetapi tidak tahu caranya karena dia tidak bisa berenang. Lalu kancil melihat hanya buaya di sungai dan berpura-pura mengatakan bahwa ia mendapat tugas dari Raja Hutan untuk menghitung jumlah buaya. Para buaya pun percaya dan berbaris di sungai. Dengan liciknya, kancil melompati punggung buaya satu persatu hingga sampai di seberang sungai. Pesan dari cerita ini adalah bahwa kecerdikan dapat mengatasi masalah, tetapi kita tidak boleh memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Oke, baik. Terima kasih kelompok dua. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan Nak. Nah, itu tadi ya versi diceritakan kembali dari kelompok dua. Nah, bagaimana kira-kira sudah paham belum nih mengenai cerita fabel, teks fabel? Sudah paham? Oke, bagus. Nah,